Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Selamat pagi sahabat optik dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat, dan semoga usaha kita semua lancar jaya, sukses selalu, banyak orderan seterusnya sampai anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hari ini kita akan sedikit nge-share kegiatan sehari-hari kita ya, dimana seperti biasa bahwasanya seorang pengusaha kacamata atau optik itu setelah kacamata orderan sudah dipaset, sudah diproduksi, sudah jadi, nah itu pasca produksinya tuh seperti apa sih yang harus kita lakukan. Nah, hari ini akan kita share tentang apa yang mesti kita lakukan pasca produksi kacamata. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Oke? Baik, jadi setelah kita faset kacamata, setelah produksi kacamata selesai, itu kita harus pertama membersihkan kacamata dan juga men-setting teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan siapin beberapa alat. Yang pertama yaitu frame heater seperti ini teman-teman, frame heater kayak gini teman-teman ya. Ini pemanas frame. Kalau misalkan teman-teman belum punya yang model seperti ini, semisal di rumah ada hair dryer juga bisa pakai hair dryer, saya kira nggak masalah. Yang kedua, teman-teman siapin dry atau obeng plus sama minus khusus kacamata. Kemudian yang ketiga, siapin cleaner dan juga lap kacamata. Nah, kemudian kenapa sih Kak kok kita mesti kita mesti setting, kita mesti bersihkan? Nah, jadi tujuan dari pasca produksi ini adalah yang pertama itu men-setting awal kacamata. Kenapa butuh seperti itu? Jadi kacamata itu kita setting awal sebelum kita kasih ke customer. Misalkan nih kacamata nggak simetris, misalkan yang satu dia ke sini, yang satu ke sana. Karena kan ketika pada saat difaset kan boleh jadi kacamata itu mengalami tekanan-tekanan tertentu sehingga yang tadinya simetris jadi nggak simetris. Nah, itu perlu kita setting awal. Disetting biar simetris, biar presisi antara dua tangkai, kemudian nosepad dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meminimalisir setting di depan customer. Bayangin misalnya kita mau ngasih kacamata ke customer, misalnya teman-teman yang optik keliling mau ngasih customer kacamata udah jadi tuh. Nah, ketika itu belum disetting di kantor, nah otomatis nanti harus setting kan depan customer, kok ini dipakai kok sini kurang pas, kurang nyaman ya di telinga, atau ketika kita taruh di meja gitu ternyata tangkainya yang satu naik, yang satu turun. Nah, itu kalau misalkan di situ nyetingnya kan kadang kelama gitu ya. Nah, dengan setting awal tadi kita kan bisa meminimalisir setting di depan customer. Nanti ketika setting, misalkan nih ada karyawan yang dia itu kurang pengalaman. Nah, itu ketika men-setting kok tiba-tiba ada bagian yang entah retak lah, atau mungkin ketika setting nosepad misalkan ada yang patah gitu. Nah, itu bisa kita antisipasi ketika di setting awal gitu. Jadi nyetingnya sebelum di depan konsumen udah kita setting duluan. Jadi lebih hati-hati dan juga nanti menghemat waktu karena kan teman-teman yang ke lapangan otomatis kan waktunya juga kalau bisa dibikin seefektif mungkin, biar nggak makan banyak waktu di depan atau di rumah konsumen seperti itu. Nah, yang ketiga, bikin kacamata jadi bersih ya. Jadi setelah difaset kan otomatis kacamata itu pasti kotor, ada putih-putihnya, bekas dari serbuk-serbuk lensa ya, itu pasti kotor. Nah, kita bersihin biar serbuk-serbuknya tadi hilang. Nah, yang ketiga, kenapa di
butuhkan dray atau obeng. Nah, nanti kita juga bisa mengencangkan atau mengendorkan baut yang terlalu kencang. Nah, itu kan kalau kacamata itu kalau masih baru biasanya kan dia kenceng banget tuh ya. Kenceng banget bautnya. Nah, itu kita kendorin. Kita kendorin sedikit aja, jangan terlalu banyak. Terlalu banyak malah terlalu kendor juga takutnya malah lepas tangkainya. Nah, kita kendorin sedikit aja biar nggak terlalu kenceng. Nah, biar ketika tangkai itu dibuka tutup dia sama kanan tak kiri, kanan sama kiri itu sama kencengnya juga. Kalau yang satu kendor banget, yang satu kenceng banget kan nggak nyaman. Jadi sama dalam posisi tidak terlalu kenceng banget, juga tidak terlalu kendor banget. Jadi posisi pertengahan. Oke, kita lihat videonya pada saat pasca produksi berikut ini. Ini framenya kayak karet,
jadi pada lengket nih putih-putih nih. Oke, kita cuci dulu. Coba kita cuci dulu ya teman-teman. Kita cuci di bawah air mengalir pakai sabun tangan. Sabun tangan bisa pakai yang merek apapun boleh, hand wash, mau pakai Lifebuoy atau Yuri atau yang lain boleh. Kita cuci tangganya, pinggangnya, kita gosoknya pakai tangan kayak gini aja, jangan memakai selaput atau spons, takutnya ada debu-debu kerikil yang nempel malah bisa bikin gores. Nah, kayak gini udah bagus, tinggal kita bilas pakai air mengalir. Oke, ini udah bagus nih, sudah bagus, udah bersih, framenya bersih, tinggal kita lap, kita keringkan. Nih, tinggal kita keringkan. Lapnya ya harus yang halus, khusus kacamata. Jangan lap sembarang lap ya dengan baju atau lap yang lain, takutnya nanti bisa gores lensa, gores frame. Udah bagus nih, udah bersih, tinggal kita tutup lagi. Nah, spatnya kita bikin simetris. Ini masih belum simetris. Yang satu ngadap ke bawah, yang ngadap ke samping. Kita bikin simetris dulu. Kalau nosepad seperti ini bisa kita setting teman-teman ya. Yang penting harus hati-hati dalam men-setting biar nggak patah. Mas, itu bisa patah nggak? Bisa aja kalau kita nggak hati-hati ketika nekok. Oke, bagus. Kita lihat settingan tangganya ini masih, ini turun, ini naik. Oke, kita coba ini. Kita bikin simetris tangganya. Coba kita dari sisi sini. Udah bagus. Dari sisi sini ini belum pas. Ini masih bagian sini dia kelihatan teman-teman ya. Tuh, bedakan ya. Ini coba kita lepasin dulu, kita paskan dulu. Kita bikin agak sedikit turun tangkainya, belum mau turun. Nah, kita bikin turun,
Kita pijit-pijit seperti ini. Tuh, udah mau turun teman-teman ya. Ini turun, ini juga udah turun. Kita lihat posisinya udah betul. Nospadnya jangan sampai berubah. Udah ada sisi samping. Udah. Ini kurang dikit. Tekuk dikit. Sudah lumayan teman-teman ya, udah bagus, sudah bersih. Kita kasih lap lagi. Oke, sip. Oke, kita lanjut lagi. Ini frame full besi teman-teman, semuanya dari besi, tangkai, bingkai, semua dari besi. Ini masih ada putih-putih bekas faset, kita bersihkan. Nospadnya udah lumayan bagus. Settingannya yang sebelah sini kurang turun dikit. Ini teman-teman kurang turun dikit ya, kita turunin, tekuk sebentar. Nah, oh, turun dikit sebentar. Udah, dikit aja. Aduh. Dikit lagi. Udah lumayan teman-teman, udah bagus. Oke, sudah bagus, tinggal kita kasih lap. Masih ada putih-putih dikit, coba kita bersihkan. Bekas paset ini teman-teman. Ngelapnya lensa satu arah ya, biar nggak gores. Ustadzah Dita. Lanjut lagi, Ustadzah Sri. Kita lihat settingannya. Oh, ini naik, ini turun. Kita tekan dikit. Coba ke sini. Udah bagus teman-teman ya, udah turun semua. Balik juga udah nempel-nempel. Ini juga sudah bersih lensa sama framenya, karena kemarin memang sudah dibersihkan sama ini karyawan saya. Oke, lanjut lagi yang terakhir, Ustadzah Sutriwati, lensa double Cryptok teman-teman ya, itu ada buletannya itu. Kita lihat framenya sudah bersih,
sudah bersih. Kita lihat settingannya. Oh, ini kurang turun. Kita lihat itu ada tulangnya teman-teman ya, kelihatan enggak ya? Tuh ada tulang besinya di dalam, jadi kita berani ngetekuk. Kalau seumpama sini nggak ada tulangnya, kita harus pakai pemanas ya untuk nekoknya, frame heater namanya, pemanas frame. Ini coba kita tekuk. Udah lumayan, udah bagus. Coba lagi, kurang turun dikit. Jadi dia nggak mau turun banget, tinggal yang sini kita naikin aja biar seimbang. Ini udah bagus teman-teman ya, udah simetris. Frame sudah bersih, lensa sudah bersih. Nah, kita lap dikit, sudah bersih. Oke. Bagus. Ini kita masukin dalam box. Oke, selesai teman-teman. Nah itu tadi video pasca produksi teman-teman ya, gimana kita membersihkan, men-setting, mengencangkan atau mengendorkan baut kacamata. Nah semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa teman-teman yang mau dibuatkan video apa lagi bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Nah mungkin teman-teman yang sudah udah tertarik dengan dunia kacamata, pengen gabung di kemitraan dengan kita, juga bisa klik linknya, nanti kita kasih di deskripsi bawah ya, www.kemitraanoptik.blogspot.com. Kita posisi di Yogyakarta teman-teman ya, jadi nama kita Super Kacamata Jogja. Nomor saya 085 643 364 273. Nama saya Agus. Silakan yang mau nge-share pengen sharing-sharing bisa WA nomor saya tersebut. Itu teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.